Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, jika anak punya uang dan hanya cukup salah satunya, umroh atau kurban, mana yang duluan? Umroh 25 juta, kurban 3.500.000. Bagaimana antum mengkompernya ini? Kalau saya jadi antum, saya kurban dulu, karena kurban depan mata. Sedangkan mau umroh, pembukaan umroh pertama setelah jamaah haji pulang, kurban depan mata. Ini yang paling dekat. Mana yang antum dahulukan? Jawabannya yang nyata-nyata depan mata. Yang belum tahu kapan-kapannya, itu nanti saja. Kurban dulu, siapa tahu setelah 11 Agustus antum dapat tambahan uang baru kemudian genapi uang umrohnya. Karena ketahuilah bahwa di dalam kurban itu ada rezeki setelahnya, insya Allah. Dalam larangan mencabut rambut, bagaimana jika jenggot tidak sengaja rontok? Tidak masalah kalau tidak sengaja. Yang tidak boleh adalah mencabut jenggot. Jadi kalau buat yang berkurban nekat potong rambut, potong kuku, apa hukumnya bagi dia? Ada khilaf ulama. Sebagian ulama mengatakan mengurangi pahalanya. Sebagian lagi mengatakan dia berdosa, tapi cukup istighfar, tidak perlu ganti apapun. Yang disepakati ulama adalah kalau dia nekat potong rambut, potong kuku padahal dia mau kurban, maka tidak perlu ganti apapun. Tidak ada ganti emas, tidak ada ganti hewan, tidak ada ganti. Itu jelas. Yang bermasalah adalah apakah dia itu berdosa atau tidak. Jawabannya ada khilaf ulama. Kalau kita hukumi cuma makruh, maka dia nggak berdosa. Kalau kita hukumi haram, berarti dia berdosa. Dan memang ada khilaf ulama. Sedangkan untuk potong jenggot, mengguntingnya dan mencabutnya, maka ini kurban nggak boleh. Maka bila nekat, maka orang itu tetap berdosa. Saat kita beli sapi kurban, penjual bilang daging bersihnya 120. Kita sebar kupon sesuai dengan kata penjual. Ternyata pada saat dipotong, hasilnya hanya 100 kilo. Bagaimana solusinya? Jawabannya porsinya dikurangi. Toh antum sebar kupon, hanya kupon penerima. Nggak di situ tertulis per kupon sekilo, 2 kilo. Kan nggak ditulis. Sarannya untuk nabung haji atau kurban. Saran saya, untuk kurban, maka sebenarnya antum tidak perlu menabung khusus demi kurban. Jalani hidup antum setahun sebagaimana biasa. Bila memang ada kebutuhan, bayar. Bila ada simpanan, simpan. Bila ada yang tidak perlu dikeluarkan, dihemat. Bila ada yang haram dikeluarkan seperti rokok, tinggalkan. Supaya antum ada uang simpanan. Sebagian orang, ngerokoknya kuat, kurbannya nggak ada. Padahal kalau dia berhenti merokok, ada uang kurban bahkan lebih. Anggaran rokoknya per hari itu kali 365 hari, ada banyak sebenarnya uang sisa buat kurban. Kalau antum tidak ada pengeluaran yang haram, hanya ada pengeluaran biasa, maka jalani hidup seperti biasa. Nanti kalau ada sisanya, ada uang untuk kurban. Kalau tidak ada cukup, tidak usah kurban. Karena kurban hanya wajib bagi yang mampu. Tidak perlu memberatkan diri. Tapi kalau antum tetap pengen banget kurban, maka boleh-boleh aja. Misalnya, uang antum titip di tempat yang amanah. Di mama kah? Mak, ini titip uangku ya. Supaya tidak kebelanjakan. Berapa ini? Ini uang sisa 3.500.000 buat kurban tahun depan. Kalau aku minta, jangan dikasih. Di pas antum datang, minta uang. Buat apa? Buat beli sepatu. Tidak boleh. Adapun haji, maka ini perkaranya lebih berat. Haji, kalau memang tidak ada kemampuan, bahkan sampai untuk nabung bertahun-tahun ke depan, 50 juta pun insya Allah nggak cukup untuk haji reguler, ya sudah. Haji itu hanya wajib bagi yang mampu. Tapi sekiranya antum masih bisa nabung misalnya per bulan 1 juta. 25 bulan atau 2 tahun, antum bisa dapat nomor porsi. Antum daftar, kalau haji reguler rata-rata nunggunya, defaultnya tuh 20 tahun. Nah sambil nunggu yang 20 tahun, antum nabung. Siapa tahu dapat panggilan, bisa lunas. Dan nabung ini jangan tunggu tua. Kalau antum nabungnya di usia 45, berarti mungkin antum akan berangkat defaultnya 65 tahun. Antum nabungnya di usia 50, berarti usia 70 baru berangkat. Maka jangan ditunggu yang seperti itu. Kalau bisa nabungnya dari muda. Kedua, bila antum sebenarnya cukup uangnya untuk nabung yang tidak terlalu lama, maka jangan daftar reguler. Jamaah saya haji itu sebelum punya rumah, sebelum punya kendaraan. Saya mendahulukan itu. Setelahnya baru datang rumah, kendaraan. Kalau antum datangkan rumah dulu, kendaraan dulu, insya Allah itu nggak akan cukup tuh nanti. Kurang, ini mobilnya masih kecil, ini sekarang nambah pengen yang panjang. Ini R3 pendek, maunya Fortuner yang agak tinggi. Dan banyak nanti alasan-alasan tumbuh. Ini rumahnya kurang 1, anaknya 3. Ini nanti kalau anaknya besar, ini rumahnya 1 buat si rumah yang kedua buat si yang ketiga buat si Padahal 5 tahun lagi itu anak belum tentu ada. Ini buat asuransi anak buat kuliah. Padahal anaknya belum tentu kuliah. Bisa jadi
SMA ketabrak mobil meninggal. Artinya merencanakan sesuatu yang gak jelas, yang gak pasti. Maka usahakan antum bisa nabung dari muda. Kalau seandainya tabungan antum prediksi hanya bisa reguler, coba tanya ke Kemenak. Terakhir kali saya update 25 juta dapat nomor pos. Sambil nunggu 20 tahun ke depan untuk melengkapi sisanya. Bila antum punya uang yang jauh lebih dari itu, maka antum tidak boleh reguler, tidak boleh plus 5 tahun 7 tahun. Antum harus furoda yang nggak pakai nunggu. Karena haji itu ada yang nggak pakai nunggu. Misalnya ada ikhwan yang saya kenal, ada beberapa orang. Ada yang satu rumahnya 5, satu bijinya 5 miliaran. Ada yang rumahnya satu bijinya itu mungkin 5 miliar. Ya, itu pun nggak ditinggali. Mobilnya 3, 2 apa 3. Rumahnya pokoknya banyak. Maka orang seperti ini tidak boleh reguler. Dia harus relakan rumahnya dijual untuk haji secepatnya. Karena buat apa? Rumah 5 miliar gak ditinggalin buat apa? Bila ulil amri kita sekarang Umar bin Khattab, maka antum akan dapati orang-orang yang punya rumah lebih dari 1 dikasih waktu 6 bulan untuk memanfaatkan. Bila tidak disita negara. Kalau sudah seperti itu, untuk apa berarti rumah ditumpuk-tumpuk? Rumah satu di BB, satu rumahnya di BDI, satu rumahnya di Borneo Parisico, satu rumah di Regency. Yang ini cuma dikontrakin dapat duit. Buat apa? Numpuk-numpuk rumah seperti itu. Mending antum jual. Laku misalnya 500 juta yang di BB. Antum cukup tinggal di Regency. Yang 500 juta bisa antum daftarkan di antum dan istri antum haji furoda berdua. Sudah, itu rumah nggak usah disayang-sayang. Kalau perlu antum haji dulu sebelum punya apa-apa. Selesai baru setelahnya menikmati dunia. Menikmati dunia, hajinya nggak jadi-jadi. Kalau antum kapan-kapan ke Masjidil Haram, itu di depannya Masjidil Haram kan antum tahu ada Zamzam Tower. Itu Zamzam Tower kalau antum perhatikan di pagarnya ada tulisan Waqaf Malik Abdul Aziz lil Haramain Asy-Syarifain. Wakafnya Raja Abdul Aziz untuk Al-Haramain Asy-Syarifain, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kalau antum pergi umroh, antum datang, masuk ke dalam masjid, antum minum, itu gelas yang antum pakai buat minum, pasti antum langsung buang. Bila antum datang 5 kali sehari untuk salat 5 waktu, per kali datang antum minum 1 gelas, berarti dari antum 5 gelas hilang, langsung dibuang. Itu baru 1 orang. Kalau jamaah umroh saat itu 2 juta, jamaah haji saat itu 4 juta, kali memang 5 kali 2 juta, 10 juta per harinya, gelas dibuang. Satu lusinnya berapa? Berapa? Itu nggak ada harganya buat Masjidil Haram. Kenapa? Karena yang biayai juga besar. Di depan ada Zamzam Tower, isinya hotel-hotel bintang 5, ada branded nyewa etalase mall-mallnya, ada makanan-makanan yang banyak, ada jam tangan, ada macam-macam. Dibiayai untuk Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Peninggalan siapa? Raja terdahulu namanya Malik Abdul Aziz. Masya Allah, orangnya sudah wafat, tapi hartanya terus mengalir untuk membiayai jamaah haji dan umrah. Antum punya apa kalau nanti meninggal? Haji? Belum. Rumah banyak. Diapain? Didiemin, dikontrakin, ditumpuk. Buat anak 20 tahun yang lagi, yang belum tentu juga dia masih hidup 20 tahun lagi. Maka itu harta mendingan segera dikeluarkan. Bukankah harta itu baru bermanfaat kalau dia bisa dikeluarin? Harta kalau cuma dalam rekening, nggak bermanfaat. Harta semakin banyak bisa keluar, itu berarti hartanya manfaat. Bisa antum keluarkan ratusan juta buat bangun pesantren, buat sumbang ke masjid, buat bangun yayasan, buat haji, itu namanya manfaat. Itu baru namanya ada rezeki, antum dikasih, antum manfaatkan. Kalau antum dikasih uang banyak hanya untuk ditumpuk-tumpuk, gak ada manfaat. Belum lagi ternyata antum gak lama meninggal, rumah antum ada di mana-mana. Terus istri antum nikah lagi sama suami baru. Harta antum diwariskan oleh istri antum. Istri antum nikah sama suami baru. Yang nikmati itu rumah-rumah siapa? Suami barunya. Antum dapat apa? Dapat rugi. Sudah ndak haji, rumah yang antum selama ini tumpuk-tumpuk ternyata buat orang lain, istri antum diambil sama suami baru, antum gak dapat apa-apa. Akhirnya buat dunia, buat akhirat. Maka ini pertanyaan besar, yaitu bila tiba-tiba mati, antum sudah punya apa? Minimalnya, sudahkah ke antum ke tanah suci? Kalau antum tidak punya masjid, pesantren antum bangun sendiri. 4. Makan-makan panitia dengan 1 kambing atau jatah khusus. Sering terjadi, kadang-kadang sebagian panitia berijtihad sendiri, yaitu 2 kambing disembelih pagi-pagi lalu langsung dimasak sama ibu-ibu. Akhirnya yang terjadi apa? Pertama ikhtilat, ya kan? Karena ibu-ibu ikut-ikutan di situ. Jadi bapaknya anu sama istrinya anu berhadapan-hadapan cincang-cincangan. Kemudian ada bagian hewan yang langsung dimasak sama ibu-ibu. Dibuat makan siangnya panitia. Ini sebenarnya nggak boleh. Karena ada bagian dari hewan yang jadi terluput bagiannya. Kan tadi bagiannya harusnya 3. Ketika langsung dimasak semua, makin jadinya cuma 1, yaitu hadiah doang. Yang sedekahnya nggak ada, yang dimakan oleh si pengkurbannya juga nggak ada. Kecuali begini, ini daging hewan. Hewan pertama sudah. Ini daging yang buat si punya kurban. Ini daging yang buat sedekah. Ini hadiah, kasih panitia. Ini masak, boleh. Yang nggak boleh itu cincang-cincang semuanya buat masak. Akhirnya si pengkurbannya datang, mana hewanku? Sudah dimakan semua di sana, katanya.